tapi tujuannya sama ya. Nah, kelas kita. Dan nantinya Bapak dan Ibu apa ya? Membacakan. Hari ini adalah kegiatan Lokakarya 2, program guru penggerak untuk Kabupaten Wajo di Hotel Sermani. Ya. Terus pesertanya dari berbagai jenjang pendidikan ya, ada yang SD, SMP, SMA. Tujuan dari acara ini? Tujuan ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait dengan hasil-hasil belajar yang diperoleh selama kegiatan untuk modul 2 dan modul 1, 3 dan 4 ya. Apa yang disampaikan untuk para peserta? Peserta harapannya mereka bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga mereka semua bisa berhasil di akhir. Terima kasih dari kelompok 1. Kelompok 1 silahkan dikumpul post-it-nya di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya kelompok 2. Ya, siapa yang bisa mewakili? Dari kelompok 2 akan membacakan kesepakatan dari anggota kelompok kami. Yang pertama, tetap menjaga ruang belajar dalam keadaan bersih atau tetap menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, on time atau tepat waktu pada saat memasuki materi. Kemudian yang ketiga, izin kalau mau keluar ruangan. Kemudian keempat, berpakaian rapi. Kemudian kelima, tidak merokok di dalam ruangan, baik peserta maupun pendamping. Kemudian keenam, menghargai pendapat orang lain atau teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat-ingat tidak merokok juga ya. Oke, kelompok 2 silahkan menempelkan post-it-nya di tempat yang sudah disediakan ya. Selanjutnya kelompok 3. Ya. Yang sudah dibuat oleh kelompok kami yaitu 1, minta izin jika akan keluar kelas. Kemudian yang kedua, saling menghargai pendapat. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengutarakan pendapatnya. Yang keempat yaitu fokus pada kegiatan. Kemudian selanjutnya adalah HP disilentkan. Yang selanjutnya menggunakan waktu sesuai yang telah diatur. Dan yang terakhir, angkat tangan jika ingin berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili teman-teman dari kelompok 4 untuk membacakan kesepakatan kelas yang kami sudah tulis. Yang pertama adalah berpartisipasi aktif. Kemudian yang kedua adalah jika misalnya satu orang berbicara, semua mendengarkan. Yang ketiga, saling menghargai, dan ada beberapa teman yang menulis mengefisienkan waktu atau disiplin waktu. Mungkin itu kesepakatan kelas dari kelompok kami. Terima kasih. Apalagi ada juga sifat tokoh, kerjasama yang baik antara Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Kemudian ada tadi juga yang saya tangkap adalah fokus kepada pelatihan kita. Pelatihan yang kita lakukan ini adalah Lokakarya yang kedua. Olehnya itu Bapak dan Ibu, bagaimana caranya kita fokus terhadap kegiatan untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, HP-nya ya. Kalau perlu tidak usah dimatikan, tetapi minimal di silent ya, supaya suara-suara tidak terdengar seperti itu, supaya tidak mengganggu dalam kegiatan kita. Itu saja Bapak dan Ibu. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Risman ya, dalam komunitas belajar. Penyusunan praktisi pendidikan. Disilakan di next ya. Di sini sudah ada pendapat yang mengatakan bahwa komunitas praktisi itu
sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama, yang tujuannya supaya bisa nanti saling menyamakan persepsi antara Bapak Ibu punya pendapat sendiri tentang komunitas praktisi. Siapa yang bisa memberikan suatu definisi atau menurut pendapat sendiri dari Bapak Ibu tentang komunitas praktisi? Dari perwakilan kelompok 2 tentang pengertian komunitas praktisi. Jadi menurut kami, komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan. Artinya di sini bagaimana suatu individu itu atau kelompok itu memiliki semangat dan kegelisahan terhadap suatu permasalahan, yang mampu memikirkan hal-hal apa yang akan diberikan atau solusi apa yang akan diberikan ketika mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan komunitasnya, khususnya dalam lingkungan sekolah kita. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di komunitas praktisi di atas, saya berpikir bahwa kita sebagai calon guru penggeraknya adalah komunitas praktisi. Jadi kita ada tujuan bersama, terus kita juga punya bagaimana ada metode untuk belajar bersama. Jadi ini sebenarnya adalah komunitas praktisi kalau menurut saya. Begitu juga kita di sekolah, sesama guru punya tujuan untuk mencerdaskan anak. Itu juga adalah salah satu contoh komunitas praktisi. Jadi di dalamnya pasti ada beberapa elemen. Kalau misalnya di sekolah ada kepala sekolah, guru, siswa, tenaga pendidik. Ini adalah semua elemen yang kita gabungkan untuk mencapai tujuan pendidikan di tujuan pendidikan nasional. Jadi ini hal baru yang baru saya dengar juga, tapi sebenarnya sudah ada, sisa bagaimana kita memahaminya. Kalau saya mungkin itu ya. Terima kasih. Secara umum yang saya ingin sampaikan mengenai komunitas praktisi itu adalah komunitas yang memiliki visi, misi, tujuan serta pergerakan yang sama. Tentunya dari komunitas ini juga ada kesamaan kekhawatiran, seperti kita di sini di CGP ini, khususnya di kelompok ini, itu kekhawatirannya tentu ada kesamaan. Yaitu saya berikan salah satu contoh bagaimana kita bisa memulai sesuatu, khususnya mengenai aksi nyata. Kadang kita kekhawatiran kita itu seragam, apakah kita mampu memulainya itu atau tidak. Yang kedua, apakah kita nanti dapat mendapatkan dukungan atau tidak. Itu menjadi keseragaman dari kegelisahan kita bersama dari CGP ini. Tapi tentunya dengan visi, misi, pergerakan dan tujuan yang sama, tentunya melalui pendidikan ini tentunya kita akan menyelesaikan semuanya itu. Dan inilah tujuan yang sebenarnya kita akan capai, bagaimana bisa memangkas hal-hal yang menjadi kegelisahan kita bersama. Terima kasih. Ada perlu dukungan. Itu memang nanti di dalam komunitas itu pasti dirasakan semua. Nah, intinya di sini kita mau menyamakan persepsi atau visi yang akan dicapai. Seperti tadi yang katakan Pak Rusdianto, Bursa ada juga bilang kelompok-kelompok. Artinya komunitas praktisi itu bisa bukan hanya sebagai guru saja, bisa dari pengawas ataukah dari Dudi, dari industri itu bisa. Biasanya kan kalau SMK biasa begitu. Jadi artinya komunitas praktisi ini tidak terbatas hanya untuk guru saja. Bagaimana kita misalnya pada saat nanti di sekolah masing-masing, bagaimana menerapkan atau karena nanti juga akan punya tugas membuat atau menyusun komunitas praktisi di sekolah masing-masing. Itu khusus sekolah masing-masing yang akan berkembang dalam lingkup wilayah Kabupaten Wajo itu khususnya. Jadi itu untuk definisi komunitas praktisi. Meskipun sebenarnya ini sudah jelas, kita sudah gabungkan beberapa pendapat di antara Bapak Ibu, menghasilkan suatu pemahaman yang mengartikan bahwa komunitas itu seperti ini. Ya, ada yang lagi mau ditanyakan? Ada ya? Oke, next. Nah, ini untuk domain atau karakteristik komunitas
namanya kan kita selaku stakeholder atau pelaku-pelaku di lingkungan sekolah. Nah, kemudian komunitasnya, komunitas tadi itu ya kelompok yang sudah dibentuk secara bersama, baik di lingkungan sekolah maupun biasanya kan di gugus-gugus itu di SD ada, kalau SMP di MGP. Bahkan bisa membentuk suatu komunitas yang lebih ini. Saya kan SMP atau SMA ada mata pelajaran bisa khusus untuk siswa ya, bisa untuk buat kelompok atau komunitas pecinta matematika ya, bisa seperti itu. Membantu tugasnya sebagai guru penerang adalah yang pertama adalah menganalisis kebutuhan pelajar anggota. Tentunya di sini dilakukan bagaimana mencari data-data tentang kebutuhan apa yang diharapkan sehingga pengembangan dalam proses penggerak itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Kemudian rencana kerja yang ketiga adalah mencari narasumber yang relevan terkait kebutuhan belajar. Biasanya itu ruangan itu sudah cukup untuk dipakai untuk proses belajar mengajar, tapi di sekolah kami banyak ruangan yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkumpulnya, membuat kepala sekolah mendukung saya tentang kepala sekolah kasih sarana seperti apa ya? Ya, bisa. Dia mendukung sekali tentang ini. Masih itu ruangan yang diberikan seperti waktu datang dikasih ruangan misalnya ada, ya. Memang lebih luks. Memang. Ada saya nyalakan. Dia kasih komi yang taruh. Maksudnya meningkatkan kompetensi luks saya memang fasilitasi. Mereka lebih dispesifikkan ini kata mengelolanya. Kayak mengolah energi. Kalau orang yang tidak bergelut di dunia penggerak begini, apa itu mengolah energi? Bagaimana cara kita begini? Jadi saya setkan. Ada saja jawabannya kan. Dia penggerak memang tidak boleh kehabisan jawaban tuh. Dia itu selalu banyak masa lalu sejarah. Terus terakhir ini kita bergerak ada di dalamnya atau praktisi yang hadir untuk menyuruh kegiatan kita. Ini yang saya mau perjelas. Terpisah dengan komunitas yang bergerak atau penggeraknya ada di dalam komunitas. Dia berkoordinasi. Berarti kita ada di dalam. Iya ada. Kalau saya kalau mindset saya praktis pendidikan ini hadir untuk melihat seberapa besar dampak penggunaan ada di sekolah ini. Tapi kan bisa juga Kelebihan orang dewasa yang tidak dimiliki oleh orang tidak dewasa atau kurang adalah kemampuan refleksi itu. Jadi kemampuan berpikir refleksi itu adalah kemampuan pasca remaja, dan itu berkembang pesat nanti setelah dewasa. Jadi kalau anak-anak, Bapak Ibu, itu kemampuannya mungkin di kemampuan daya ingat atau kemampuan. Saya membina beberapa komunitas guru itu. Jadi ini bukan program pemerintah. Jadi tahun 2016 itu saya punya binaan komunitas guru, bukan program pemerintah. Jadi setiap minggu begitu itu rutin untuk diskusi masalah-masalah pembelajaran. Tapi itu lintas mata pelajaran. Itu punya kekurangan tersendiri. Karena guru itu di kelas ya pasti tanggung jawabnya mata pelajarannya, dan itu pasti berbeda antara setiap guru dengan guru yang lain. Setiap mata pelajaran punya karakteristik tersendiri. Jadi kesulitannya itu
banyak hal-hal teknis di pembelajaran itu tidak efektif diskusinya. Karena mata pelajarannya berbeda. Nah, yang terakhir ini tahun 2019 saya buat komunitas guru khusus untuk matematika. Dan itu lebih efektif karena kita dari guru, jadi dia komunitas mata pelajaran per sekolah atau yang berdekatan. Jadi kalau misalnya saya punya matematika, di sekolah itu ada mungkin 5 orang, di dekat itu ada juga 5 orang. Itu secara rutin berdiskusi, diawali dari hasil pengamatan pembelajaran. Jadi kalau ada videonya lebih bagus. Tapi kalau bisa langsung mengamati pembelajaran, itu nanti masing-masing mengamati pembelajaran. Misalnya si A mengajar, kemudian ada 5 guru yang lain itu mengamatinya. Fokus pada, jadi misalnya ketika gurunya kan memberi persoalan atau masalah matematik, kan biasa begitu, dikasih setiap kelompok A, kelompok B, kelompok C, berdasarkan K13 itu kan kolaborasi berbasis masalah, dikasih masalah 1, masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, setiap kelompok. Nah, itu faktanya, itu responnya itu siswa terkadang tidak bisa merespon. Jadi kalau dikasih masalah, apalagi yang terkait dengan soal-soal hoax, nggak bisa diskusi, nggak jalan diskusinya. Jadinya guru kembali pada menjelaskan ceramah langsung. Awalnya dia mau mengaktifkan itu melalui diskusi kelompok, menggunakan model pembelajaran A, B, C, D, dan D, tapi tidak jalan karena itu siswanya tidak bisa diskusi. Soalnya terlalu sulit. Kami diskusikan adalah mengenai pengembangan komunitas praktisi. Berdasarkan hasil diskusi kami, pada tahap perencanaan atau melaksanakan diskusi dengan kepala sekolah untuk membuat jadwal sosialisasi. Hasil yang diharapkan adalah terlaksananya sosialisasi kepada guru dan seluruh komponen yang ada dalam pihak sekolah. Sementara tantangan yang akan kita hadapi atau yang mungkin kita hadapi dalam hal ini adalah pandemi COVID-19 yang masih tetap berjalan sudah hampir 1 tahun, memaksa melaksanakan kegiatan secara virtual. Tantangan yang lain adalah sebagian besar guru yang berusia di atas 50 tahun misalnya itu sudah tidak terlalu terampil dalam menggunakan peralatan teknologi, sehingga sasaran tadi yang kita harapkan bahwa adanya semua guru terlibat aktif dalam diskusi dan sosialisasi yang dilakukan, tapi karena ini masa pandemi mungkin berkurang menjadi sekitar tidak sampai 100%. Selanjutnya untuk mendapatkan atau menemukan pengikut pertama, ruang diskusi komunikasi masih tetap kita buka dengan harapan dapat menarik minat dari teman-teman guru untuk bergabung di komunitas. Hasilnya nanti akan ada guru yang menyatakan kesediaan berminat untuk bergabung, atau mungkin ada guru yang memang sudah memiliki praktik baik yang sudah dilaksanakan selama ini, itu kita ajak untuk bergabung. Ketika tidak ada komitmen yang kuat dari calon guru bergerak, komitmen yang kuat dari kepala sekolah, komitmen kuat dari rekan-rekan guru yang tentu saja menjadi motor dalam perubahan ini. Dalam komunitas kecil itu hanya satu skop saja, dalam artian kita mainnya guru bahasa Indonesia. Kalau menurut pemahaman Bapak, saya komunitas itu hanya skop bahasa Indonesia saja? Tidak, Pak. Tidak, ya? Adalah komunitas yang merangkul seluruh guru mata pelajaran yang ada di sekolah, sehingga yang tadi dikatakan praktik-praktik baik yang sudah terlaksana oleh teman-teman guru atau rekan-rekan guru yang lain itu bisa kita adopsi. Jadi, di sini akan ada ruang kolaborasi yang terbuka secara seluas-luasnya, sehingga praktik-praktik baik tadi bisa berjalan dengan baik. Kalau tadi tidak kena, ini ada yang selalu bedanya ini. Bagaimana melakukan percakapan awal dengan kemudian dari sekolah, kemudian topik percakapan terkait dengan tujuan dan
kesejahteraan yang ingin dicapai sekolah serta mengembangkan kompetensi guru. Di sini rencananya itu melaksanakan diskusi dengan kepala sekolah untuk membuat jadwal sosialisasi. Kemudian ada pun nanti hasil yang didapatkan saat terlaksana, yaitu terlaksananya sosialisasi kepada guru. Di sini adalah membuka ruang kolaborasi dengan guru yang tertarik untuk memetakan masalah. Kemudian hasilnya ada terbentuknya komunitas praktisi. Jawab sama Ibu Rahma sendiri untuk dampak juga yang sudah kami diskusikan dalam kelompok itu. Sebenarnya ini komunitas praktisi itu apakah hanya berfokus mengajak teman-teman dalam satu sekolah, atau misalkan kita membentuk komunitas praktisi itu lintas sekolah, mengajak teman-teman yang di luar sekolah itu untuk bergabung. Kalau komunitas praktisi ini semuanya bisa bergabung ya, meskipun baik itu lingkungan sekolah ataupun dia di lintas sekolah, tapi mungkin lebih baiknya kita buat dulu dalam komunitas sekolah sendiri, lingkungan sekolah sendiri, dan kiranya nanti pada saat sudah terbentuk, kira-kira nanti ada yang bisa dilihat, ada yang bisa menjadi contoh, sehingga mereka meskipun mereka misalnya tidak tergerak hatinya, ada yang kira-kira mereka bisa tiru. Kalau misalnya nanti mungkin suatu saat nanti bisa tergerak, bisa untuk bergabung di komunitas praktisi yang sudah kita buat. Ini sharing dari teman-teman ini, saya sedang pecah, artinya beliau sudah mendukung, artinya apa yang saya lakukan sudah sangat luar biasa dukungan beliau. Siapa tahu ada kelemahan atau kelebihan yang berbeda di sekolahnya Ibu Sulis, atau ada mau sharing. Ya, Ibu Multa. Ibu memang tidak bisa dipungkiri ketika ada satu statementnya dulu dong, misalnya penggunaan itu masih di sekolah tempuh di mata dan masuk tempuh itu ada istilah PKB. Jadi kalau beliau berikan seperti itu, saya tidak bisa frontal menjawabnya dengan statement juga, bisa jadi hasil aksi. Yang saya lakukan untuk merintis sebuah komunitas praktisi, yang pertama itu adalah membangun percakapan awal. Di dalam membangun percakapan awal itu kita lakukan percakapan awal dengan rekan guru, dengan kepala sekolah. Kemudian bisa juga dengan topik percakapan itu terkait dengan tujuan dan perubahan yang ingin dicapai sekolah. Jadi dari dua kata ini, dua kalimat ini sudah jelas bahwa memang komunitas praktisi itu adalah khusus untuk guru-guru di satuan pendidikan. Jadi rencananya yang kita lakukan untuk membangun percakapan awal ini tentunya diawali dengan diskusi dengan kepala sekolah dulu selaku pemangku kepentingan utama di satuan pendidikan itu. Jadi dari diskusi dengan kepala sekolah itu memunculkan nanti sebuah jadwal sosialisasi kepada guru-guru. Dari sosialisasi inilah kemudian ada juga percakapan awal dengan guru-guru tersebut. Hanya saja tantangannya karena sekarang ini pandemi COVID-19. Jadi karena pandemi ini tentunya memaksa kita untuk melaksanakan sebuah sosialisasi dalam bentuk virtual. Alhamdulillah kegiatan hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita rencanakan. Apa yang tertera di rundown yang telah dibikin oleh panitia guru penggerak, sehingga semua dapat ikuti sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kepada peserta kita memberikan pemahaman tentang bagaimana membuat komunitas praktis, kemudian manfaat dari komunitas praktis, kemudian itu mereka mampu untuk membentuk komunitas praktis setelah nanti kembali di sekolah masing-masing. Apa yang disampaikan untuk para peserta sendiri, Pak? Untuk peserta sendiri diharapkan dia bisa mengenal tentang peran komunitas praktis di sekolah dan terhadap dirinya dan manfaat yang bisa ditimbulkan terhadap peserta didik dan adanya komunitas praktis yang ada di sekolah masing-masing. Harapan ke depan? Harapan ke depan, komunitas praktis ini bisa berfungsi di sekolah masing-masing sehingga bisa mengangkat nilai yang ada di sekolah sehingga siswa menjadi objek, betul-betul menjadi subjek daripada pendidikan ini. Di materi tadi yang sempat kami sampaikan
kesimpulannya adalah bahwa komunitas praktisi itu sangat dibutuhkan demi untuk kemajuan pendidikan khususnya di sekolah kita. Bagaimana kita harus berperan penting mengambil suatu kebijakan dan dulu bersama membuat praktisi baik dari dirangkul semua masalah-masalah untuk mencari solusi, merencanakan tindakan sampai dengan di aksi nyata. Bahkan setelah di aksi nyata kita bisa lakukan evaluasi supaya ada tindak lanjut untuk memperbaikinya ke depan. Jadi saya sampaikan kepada para peserta bahwa tetaplah semangat berbagi praktik baik, memberikan suatu inspirasi kepada guru-guru atau teman sejawat dengan melibatkan diri dalam program guru penggerak ini supaya apa yang dicita-citakan ataukah yang diinginkan bisa tercapai dengan tujuan tentu untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita khususnya, bahkan sampai berimbas ke sekolah-sekolah di wilayah sekitar. Harapan ke depan untuk kegiatan program ini sebaiknya bahwa semua elemen-elemen stakeholder dalam pendidikan itu, dalam satuan pendidikan itu supaya bisa kerjasama dengan baik guru penggerak maupun dengan guru-guru rekan sejawat, tentunya didukung penuh oleh seorang kepala satuan pendidikan yaitu kepala sekolah. Kegiatan hari ini sangat menginspirasi saya karena kita mampu berkolaborasi dengan guru-guru, khususnya guru-guru penggerak di Kabupaten Wajo yang kita tahu bahwa memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan merdeka belajar di sekolah masing-masing. Harapan saya bahwa karya ini menjadi pertemuan dengan teman-teman guru penggerak dan dengan fasilitator yang selama ini kita belajar bersama dalam daring, hari ini mampu bertemu bertatap muka sehingga kita bisa saling mengenal lagi seperti itu.